Satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Asahan mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara pada Rabu sore. Mobil yang ditumpangi 6 personel ini oleng dan menabrak pohon sawit hingga terbalik. Satu orang personel sempat terjepit dan sulit dikeluarkan. Setelah 1 jam berusaha dikeluarkan dengan alat seadanya, akhirnya personel itu berhasil dievakuasi. Keadaan mobil lumayan terbalik dan sekarang kami masih fokus kepada anggota kami yang ini disebabkan kecelakaan tunggal. Informasi yang kami dapat sampai dengan sekarang itu ada 6 orang anggota yang mengalami luka, 2 orang yang luka parah dan Diketahui sebelumnya satu unit mobil damkar ini mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik saat menuju lokasi kebakaran di Desa Seilama, Asahan, Sumatera Utara. Korban kecelakaan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu penyebab kecelakaan masih dalam penyelidikan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Tak ditemui saat demo, massa lempari kantor BPN Makassar dengan telur busuk. Yusuf Kala menyinggung soal calon pemimpin yang emosional. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? 3 lapak barang bekas di Cilincing, Jakarta terbakar. Kerugian akibat kebakaran mencapai hampir 1 miliar rupiah. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. meluncur Pak, panas. Kobaran api menghanguskan 3 lapak barang bekas seluas 250 meter di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, Rabu siang. Tidak hanya itu, 1 unit mobil pick-up juga ikut hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Namun, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ini karena lingkungan atau yang terbakar ini adalah barang-barang bekas Pak. Sudah terbakar. Kemudian di situ ada tambal ban, ada bengkel dan lainnya. Dan ada barang-barang bekas penumpukan itu. Kalau di total mungkin lebih dari 3. Lebih dari sama 1 ada gudang kayaknya. Untuk memadamkan api, sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun akibatnya kerugian ditaksir mencapai hampir 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Api dengan cepat menghabiskan gudang properti event organizer pernikahan di Palembang, Sumatera Selatan. Api meludaskan barang-barang properti yang mudah terbakar. Warga sekitar yang pertama kali melihat api mengatakan terpaksa memecahkan kaca restoran untuk mencapai titik api di bagian gudang, dibantu warga lain memadamkan sementara dengan alat seadanya. Kebakaran ini diduga konsleting listrik pada gudang properti event organizer pernikahan saat kejadian gudang dalam keadaan kosong karena belum ada aktivitas. Lihat pas lagi ngopi di situ ada percikan api, kujingok, api rupanya listrik, kujingok, lah besar sudah tuh. Langsung asap tebal. Asap tebal langsung kan, langsung ke atas asap. Posisi tutup ini. Posisi tutup, nggak ada orang yang jaga, nggak ada. Pemilik menjelaskan baru mengetahui adanya kebakaran setengah jam saat kejadian.
Gudang yang berisi properti pernikahan semua habis, termasuk ada kendaraan bermotor. Beruntung kendaraan roda 4 berhasil dievakuasi. Lebih banyak ke kursi-kursi dan bunga-bunga artifisial sama ini sih sebagian mungkin ada styrofoam di sebelah sini ya. Ada kendaraan bermotor Pak tadi kayak? Ada kendaraan bermotor, kebetulan kemarin ada yang pinjam ini kita, satu unit lagi keluar, lagi di luar. Nah di dalam ada satu unit mobil pickup juga, tapi untungnya info tadi apinya sudah keburu dipadamkan. Tidak ada korban jiwa kebakaran, namun kerugian ditafsir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainis melaporkan. Pemirsa, video banjirnya kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur viral di media sosial. Derasnya aliran air bercampur pasir mengakibatkan para pengendara motor terjebak. Sebuah video amatir yang menunjukkan kawasan lautan pasir Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur tergenang banjir viral di media sosial. Video berdurasi 30 detik ini merekam aliran deras banjir di kawasan tersebut hingga menyebabkan sejumlah pengendara motor terjebak dan terjatuh. Menanggapi viralnya video tersebut, Kepala Resort Lautan Pasir Gunung Bromo Seksi 1, Arianto, mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah banjir, melainkan lintasan air dari lembah Widodaren menuju ke Mendokan sebelum meresap ke dalam tanah. Aliran air ini terjadi karena hujan deras terus mengguyur kawasan pegunungan di wilayah tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, wisatawan Bromo diimbau untuk segera menjauh dari lautan pasir jika hujan mulai mengguyur kawasan tersebut. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Sintang, Kalimantan Barat mulai terendam banjir. Ketinggian bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, serta banjir kiriman dari hulu Sungai Kapuas dan Melawi, sebagian wilayah kota Sintang terendam banjir. Seperti yang terjadi di Kampung Ladang, Sungai Ana, Baning Pantai, Pasar Sungai Durian, dan sejumlah daerah lainnya. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir ini, pemirsa, aktivitas warga terganggu, bahkan hingga siang tadi air terus naik dan telah merendam sejumlah ruas jalan serta ratusan rumah warga. Warga berharap segera ada solusi akan permasalahan ini karena banjir terjadi hampir tiap tahun. Kita beralih ke informasi. Kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilempari telur busuk oleh sejumlah pengunjuk rasa. Massa kecewa terhadap kinerja BPN Kota Makassar yang diduga menjadi sarang para pelaku mafia tanah. Unjuk rasa di depan kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi lempar telur busuk oleh sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan atau AMPEK. Masa aksi kesal lantaran tidak ada perwakilan dari BPN yang menemui mereka. Aparat Polsek Tarapocini yang mengamankan jalannya aksi langsung meredam amarah para pengunjuk rasa guna menghindari terjadinya konflik dengan petugas keamanan di gedung BPN Kota Makassar. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja BPN Kota Makassar yang diduga menjadi sarang para pelaku mafia tanah. Pasalnya banyaknya kasus tanah di persidangan Pengadilan Negeri Makassar terhambat oleh satu objek tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat. Simbol kekecewaan kami karena dia tidak taat kepada hukum yang sudah ingkrah. Itu saja intinya. Kenapa? Diduga sarang mafia tanah dan sarang administrasi yang terburuk di Republik ini ada di BPN. Masa aksi pun berjanji akan mendatangkan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti pihak BPN Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat penggelapan kendaraan yang ditemukan di Kompleks Gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat diperiksa intensif Puspom Angkatan Darat.
Penyidik Subdit Ranmor di Treskrimum, Polda Metro Jaya dan pihak TNI Angkatan Darat menemukan ratusan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 curian yang disimpan di dalam kompleks gudang Balkir Zenit TNI Angkatan Darat di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, penyidik menangkap 2 orang pelaku berinisial M dan EI yang berperan sebagai pengepul dan donatur kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil curian. Dari hasil pemeriksaan kepada 2 tersangka, mereka mengaku menjalankan bisnis tersebut sejak tahun 2022 hingga saat ini. Para tersangka menyebut membeli ratusan kendaraan tersebut dari pihak debitur yang tidak membayar cicilan kepada leasing dan juga kendaraan hasil curian. Dalam 2 tahun beraksi, para tersangka mengaku telah mengirim ratusan kendaraan ke negara Timur Leste dengan harga bervariasi mulai dari 15 juta hingga 200 juta rupiah. Kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka, di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai untuk pengiriman ke Timor Leste. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sedikitnya 214 unit kendaraan roda 2 berbagai jenis dan 46 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, yaitu mobil bak terbuka, minibus hingga truk. 2 orang tersangka mengaku menyewa gudang Balkir Zenit TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur senilai 30 juta rupiah per bulan. Dalam kasus ini ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya mayor berpangkat mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan 3 oknum TNI yang terlibat tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak TNI Angkatan Darat. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo absen dalam perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51. Informasinya usai jeda. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Ganjar berharap kelompok petani bawang bisa terus mengembangkan usahanya. Ganjar menemui para petani bawang di Brebes dengan turun ke sawah. Aksi Ganjar ini pun diikuti warga. Ganjar berdiskusi dengan para petani dan mendengarkan keluhan warga terkait masalah pupuk bersubsidi, irigasi sawah, solar, dan penjualan hasil panen. Dari diskusi ini, Ganjar menawarkan solusi mengenai pengembangan pasar induk dengan tujuan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan para petani. Tepat sasarannya sehingga mereka protes. Meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar penggunaan pupuk tidak berlebih. Karena kalau berlebih tanahnya rusak dan keras sekali. Ini temuan pertama masih klasik dimanapun pupuk. Dan yang menentukan subsidi pupuk adalah Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto safari politik ke pondok pesantren di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu Prabowo bersumpah akan membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera. Prabowo bersafari ke pondok pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus Palembang. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan siap berjuang membawa Indonesia lebih baik. Dirinya bersama Gibran Raka Buming Raka siap mengelola dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kehadiran Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Jaringan Santri Indonesia disambut meriah para pendukung. Sementara terkait penilaian dari Anies Baswedan, Prabowo mengungkapkan tidak peduli. Kalian tahu kan, ada pribadi-pribadi yang merasa dirinya sudah hebat. Kalian tahu
perlu saya sebut namanya? Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menemani calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berkampanye di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu JK menyinggung soal pemimpin emosional. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar bersama Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyapa ribuan relawan pendukung paslon nomor urut 1 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam orasinya, Muhaimin fokus pada kesejahteraan petani dan guru. Pria yang akrab disapa Caimin ini meyakini bisa meraih kemenangan mutlak di Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang hadir dalam acara menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya, pemimpin itu harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang berpunya pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Sementara itu dalam kunjungan ke Riau, calon Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal debat ketiga Pilpres 2024. Dalam debat ketiga, Capres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berdebat panas soal kepemilikan lahan. Prabowo pun menyampaikan lahan yang disebut Anies di hadapan para pendukungnya saat berkunjung ke Riau. Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Gitu. Dia pinter sih. Dia ngerti nggak ada HGU, hak guna usaha. Anies menilai kepemilikan lahan Prabowo adalah sebuah ironi di saat masih banyak prajurit TNI tidak memiliki tempat tinggal dan upah rendah. Tim Liputan iNews melapor. Usai debat ketiga, Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu. Capres yang didukung Partai Perindo itu dituding membeberkan data keamanan negara saat debat. Advokat Pengawas Pemilu atau Awaslu melaporkan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Badan Pengawas Pemilu. Ganjar dilaporkan karena bertanya kepada Capres Prabowo Subianto terkait penurunan kekuatan militer Indonesia dan informasi anggaran belanja alutsista negara saat debat ketiga Pilpres 2024. Memaksa, mendesak, dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara yang tentu saja itu berisi dengan tingkat kekuatan militer dan kelemahan negara Indonesia. Sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan Pendekar Hukum Pemilu Bersih atau PHPB melaporkan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ke Badan Pengawas Pemilu. Anies dituduh menyerang Prabowo selaku pribadi terkait kepemilikan 340.000 hektar lahan dalam debat ketiga Pilpres yang digelar pada 7 Januari 2024. Pelapor menjerat Anies dengan pelanggaran Undang-Undang Pemilu karena dituding menghina calon presiden lain dengan ancaman hukuman paling lama 2 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan merayakan hari jadi yang ke-51 di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam acara mewakili Presiden Jokowi yang absen karena kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 di kantor DPP Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Namun Presiden Joko Widodo tidak menghadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan karena ada agenda kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena telah bersedia hadir mewakili pemerintah. Sehingga itu yang terpenting, Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah dan Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PDI Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh Indonesia.
Diketahui hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan ini mengusung tema Satyam Eva Jayate alias kebenaran pasti menang. Dalam acara ini, PDI Perjuangan mengundang 51 tamu VVIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara dalam pidato di hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyoroti dugaan intimidasi yang terjadi jelang Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengingatkan TNI, Polri dan aparatur negara untuk netral dan jaga keamanan rakyat, bukan golongan. Rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak. Tapi kalau rakyat, no, no, no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya. Dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah. Maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa tuh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya, aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo, kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo? Pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Rakyat lah. Sat Narkoba Polres Batubara berhasil meringkus 2 orang kawanan bandar sabu pada saat dalam perjalanan hendak mengantarkan barang haram tersebut kepada pembeli, lalu tertangkap di Batubara, Sumatera Utara. Pada saat penangkapan kedua tersangka, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku yang mengendarai mobil minibus. Tidak hanya itu, tersangka juga sempat berusaha kabur dengan cara menabrak 2 unit mobil milik anggota Sat Narkoba Polres Batubara pada saat melakukan penghadangan mobil tersangka. Pada penangkapan ini, polisi berhasil menemukan barang bukti sabu yang berada di mobil pelaku sebanyak 1 kg yang dikemas di dalam plastik teh. Selanjutnya, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya yakni 1 unit mobil dan 2 buah handphone. Kedua tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pekerjaan haram tersebut dan barang haram tersebut didapati dari wilayah asahan dan akan diedarkan di wilayah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Ada mungkin ada insiden saat pengejaran antara anggota kita dengan mereka ini cukup melawan dan tidak mau diberhentikan. Ada mobil pelaku ini masuk ke selokan ya, yang kemarin. Tapi syukur alhamdulillah barang buktinya bisa kita amankan. Kini kedua tersangka dan sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapolres Batubara. Atas perbuatannya tersangka diancaman 20 tahun penjara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan.
Diduga hendak mengedarkan pil ekstasi di wilayah Medan, Sumatera Utara, 2 residivis ditangkap polisi. Dalam penangkapan, ditemukan 5.000 butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak. Video amatir memperlihatkan saat petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang pria yang kedapatan membawa narkoba jenis pil ekstasi di kawasan Jalan Gagak Hitam, Medan, Sumatera Utara. Dalam penangkapan itu ditemukan 5.000 butir pil ekstasi di dalam sebuah kotak. Menurut pengakuan salah satu pelaku, pil ekstasi ini dibawa dari Jakarta menuju Medan dan diduga akan diedarkan di tempat hiburan malam di Medan. Kemarin tanggal 6 ya, berawal dari informasi dari masyarakat kepada anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bahwasanya ada informasi terkait orang yang memegang narkoba di Jalan Gagak Hitam di daerah Sunggal. Nah, itu pukul 10 pagi. Nah, kemudian anggota langsung bergerak cepat, kemudian didapati yang bersangkutan, kemudian diamankan 2 orang dengan inisial H dan inisial R. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti sudah berada di Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara untuk selanjutnya dilakukan pengembangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. 11 narapidana yang kabur dari lapas kelas 2B Sorong, Papua Barat Daya sudah tertangkap, sementara polisi masih intens mengejar napi lain yang kabur. Pihak kepolisian melakukan razia dan penyekatan di wilayah Pelabuhan Sorong. Operasi ini dilakukan untuk mendeteksi napi yang melarikan diri dari lapas Sorong dan ingin keluar wilayah menggunakan kapal laut. Selain di kawasan Pelabuhan Sorong, kepolisian juga melakukan razia di Pelabuhan Perintis. Dari 53 napi yang melarikan diri kemarin Minggu, hingga kini ada 11 napi yang berhasil ditangkap. Terakhir laporan dari anggota, 11 orang sudah kita amankan. Kemarin pertama 6, kemudian 3 dan 2. Jadi totalnya sampai pagi ini 11. Dan kita akan terus melakukan pengejaran. Kita akan terus melakukan penyekatan di semua tempat, di semua akses keluar maupun masuk kota Sorong ini. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat jika mendapati orang mencurigakan dan memiliki informasi keberadaan napi yang kabur, bisa segera melapor kepada pihak berwajib. Diketahui sebelumnya, 53 narapidana lapas kelas 2B Sorong melarikan diri dengan meledakkan petasan di pos jaga dan menyerang sejumlah petugas. Akibat kejadian tersebut, warga kota Sorong was-was karena para napi yang kabur merupakan narapidana dengan tingkat kejahatan berbahaya. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi harimau Sumatera betina di Medan Zoo mati. Kondisi kandang yang rusak dan tidak terurus membuat pengunjung prihatin dan merasa kondisi Medan Zoo berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Koleksi harimau Sumatera di Medan Zoo kembali berkurang. Harimau Sumatera betina berusia 9 tahun bernama Nur Haliza mati pada 31 Desember 2023 akibat peradangan pneumonia. Sementara itu kondisi kesehatan harimau lain yang juga terus menurun kini tengah ditangani oleh BKSDA Sumatera Utara. Sebelumnya pada November 2023 orangutan dan owa pun dievakuasi dari Medan Zoo karena sakit dan dikhawatirkan tidak mendapatkan perawatan maksimal. 10 ekor, 6 harimau Benggala, 4 harimau Sumatera. Sisanya kenapa Bang? Yang 3 lagi? 3 lagi mati karena sakit. Kondisi kandang yang rusak dan tidak terurus serta kian berkurangnya koleksi satwa menjadi pemandangan yang berbeda bagi Medan Zoo jika dibandingkan dengan kondisi 7 tahun lalu. Kalau untuk sekarang, ya hewannya juga udah banyak yang nggak ada ya, udah nggak lengkap lagi gitu ya Bang ya. Jadi udah kayak mengurangi niat gitu. Saat ini Medan Zoo memiliki koleksi 115 spesies satwa, termasuk diantaranya 10 harimau Sumatera dan Benggala. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Serah terima penugasan antara Komandan KRI Fans Kaisiepo 368 dan Kris Diponegoro 365 digelar di Beirut, Lebanon. Serah terima dipimpin Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian PMPP Laksada TNI Retiono Kunto. Penugasan KRI Diponegoro 365 dalam misi di Lebanon merupakan tindak lanjut dari pemerintah Panglima TNI untuk menjamin keberlanjutan peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Sesuai amanat konstitusi, personil Satgas meliputi 16 personil pendukung, diantaranya penerbang, perwira kesehatan, intelijen, penerangan dan komando, pasukan katak, kopaska penyelam. Hal yang luar biasa saat dilaksanakan manuver dalam kegiatan Final on Task. Sejumlah kapal perang negara-negara sahabat yang terlibat dalam misi perdamaian dunia memberikan hormat kepada KRI Fans Kaisiepo 368. Tim Liputan News melaporkan. Kita ke dunia olahraga, pemirsa. 8 tim futsal kembali berlaga di pekan ke-6 Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Pangsuma Pontianak. BTS FC semakin kokoh di puncak klasemen setelah mengalahkan Giga FC dengan skor telak 6-1. Persaingan klub-klub Liga Futsal Profesional 2023-2024 semakin memanas di Gor Pangsuma Pontianak, Kalimantan Barat. FC Malang melawan Halus FC Jakarta menjadi tim pembuka pada pekan ke-6 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Dalam pertandingan itu, FC Malang berhasil mengalahkan Halus FC dengan skor 4-1. Sedangkan pada pertandingan kedua bermain cepat dan keras, Kancil WHW Pontianak menang telak melawan Kinantan Futsal Club Malang dengan skor 7-1. Ini bukan kerja keras dari semua pemain, kemudian manajemen dan ofisial serta staf pelatih. Saya berharap ini jadi tren positif kita untuk pertandingan penting di minggu depan. Memang seri di Pangsuma ini kita targetkan untuk bisa dapat 12 poin. Mudah-mudahan dengan 12 poin di rumah sendiri itu menjaga asa kita buat masih ada dalam trek juara. Pada pertandingan ketiga, meski banyak peluang yang terjadi dari kedua tim, Cosmo FC harus puas berbagi poin dengan Sadakata FC dengan skor akhir 2-2. Sedangkan pada pertandingan keempat, BTS FC semakin kokoh di puncak klasemen sementara setelah berhasil menumbangkan Giga FC dengan skor telak 6-1. Kita bisa mencetak lebih banyak gol, cuma ya ini patut kita syukuri ya buat jadi evaluasi kita. Hasil pertandingan itu menguatkan posisi BTS FC di papan atas klasemen sementara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, iNews melaporkan.